Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang iman kepada hari akhir yang telah sampai pada tanda-tanda adanya hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat terdapat dua jenis. Yang pertama kiamat sughra dan yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra atau kiamat kecil merupakan suatu kejadian yang mana seperti kematian, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, serta bencana yang lainnya. Tanda-tanda kiamat sughra ini salah satunya pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad ketika beliau disuruh untuk membelah bulan oleh orang-orang kafir. Adapun tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya yang perlu kita ketahui antaranya seorang budak dinikahi tuannya atau majikannya, orang-orang miskin yang pekerjaannya menggembala kambing tiba-tiba menjadi pemimpin orang banyak dan membangun gedung-gedung yang tinggi. Meluapnya jumlah kaum wanita melebihi kaum laki-laki dengan perbandingan 50 dibanding 1. Banyak gunung-gunung yang telah lenyap dari tempatnya. Banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Orang-orang yang congkak menjadi pemimpin. Orang yang kuat agamanya ibarat menggenggam bara api yang menyala-nyala dan tidak ada orang lain yang mau membantunya. Banyak orang-orang bodoh yang rajin beribadah tetapi mudah dirayu iblis atau orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Ilmu agama tidak lagi dipahami dan dipelajari. Perzinahan dan kemaksiatan terjadi di mana-mana. Minuman keras dapat diperoleh dengan bebas. Orang yang bukan saudara menjadi akrab dan orang yang saudara menjadi jauh dan terputus. Uang menjadi pusat perhatian dan dimuliakan oleh orang-orang. Rizki yang dimakan tidak peduli dari mana dapatnya, baik itu halal maupun haram. Hari akhir yang kedua merupakan kiamat kubro, kiamat besar di mana hancurnya alam semesta dan segala isinya dengan ditandai tiupan sangkakala malaikat Israfil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16, maka apabila sangkakala sekali ditiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Seorang muslim perlu mengetahui tanda-tanda hari kiamat yang lain, diantaranya yang pertama keluarnya Imam Mahdi, yang mana pemuda yang cerdas yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin orang-orang mukmin. Imam Mahdi ini mempunyai nama seperti nama Nabi Muhammad dan ayah seperti ayah Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yang mana Dajjal tersebut mempunyai ciri-ciri matanya buta sebelah dan dahinya itu bertuliskan kafir, yang mana yang bisa membaca tulisan tersebut hanyalah orang-orang yang mukmin. Yang selanjutnya turunnya Nabi Isa bin Maryam di sebuah menara putih, yang mana saat Imam Mahdi dan para pasukannya hendak melaksanakan sholat. Yang selanjutnya keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yang mana bangsa ini masih keturunan Nabi Adam
namun memiliki sifat perusak. Bangsa ini dikurung di sebuah tempat yang mana dikelilingi sebuah benteng yang sangat kuat, yang dahulu ceritanya itu dibangun oleh Raja Zulkarnain dan para pasukannya. Jikalau bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini keluar dari benteng tersebut, mereka ibarat air bah yang mengalir saking banyaknya bangsa Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Yang selanjutnya, munculnya binatang aneh yang bisa berbicara. Binatang tersebut berkaki 4, berbulu, dan beda dari binatang yang lainnya, bernama Dabbah Ard. Yang selanjutnya, keluarnya api dari dasar kota Ad-Din yang mengiringi manusia ke tempat berkumpulnya pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari, terjadinya 3 kali gerhana, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang selanjutnya, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Dan yang terakhir, ditiupnya sangkakala malaikat Israfil. Yang selanjutnya, kita sampai pada nama-nama lain hari akhir, yaitu Yaumul Akhir yang artinya hari akhir, Yaumul Qiyamah yang artinya hari kiamat, Yaumul Ba'as yang artinya hari kebangkitan, Yaumul Hisab yang artinya hari perhitungan, Yaumul Din yang artinya hari pembalasan, Yaumul Jami' yang artinya hari berkumpul, Yaumul Haq yang artinya hari yang pasti terjadi, Yaumul Khulud yang artinya hari kekekalan, Yaumul Fasli yang artinya hari keputusan, Yaumul Wa'id yang artinya hari terlaksananya ancaman Allah bagi orang ingkar, Yaumul Hasrah yang artinya hari penyesalan, Yaumul Tolak yang artinya hari pertemuan, Yaumul Fath yang artinya hari kemenangan, Yaumul Taqabun yang artinya hari ditempatkannya kesalahan-kesalahan, Yaumul Khuruj yang artinya hari keluar dari kubur, Yaumul Tanad yang artinya hari panggil memanggil, Yaumul Kabir yang artinya hari besar, Yaumul Asr yang artinya hari yang sangat sulit. Itu merupakan nama lain hari akhir. Sampai pada perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita beriman kepada hari akhir yang pasti akan terjadi, dengan memiliki sikap tidak mudah putus asa, karena Allah akan melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah. Selalu bersikap optimis di dalam menjalani hidup di dunia, mempererat hubungan persaudaraan, rajin beribadah, rajin mempelajari ajaran agama Islam, menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa, memperbanyak amalan yang baik, berusaha agar tidak merugikan pihak lain, dan makan makanan yang halal dan baik. Bersikap hati-hati dalam berusaha menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Yang selanjutnya, fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir membuat kita menjadi tidak mudah terpengaruh dengan kemewahan dunia yang fana, menanamkan sikap berani dan tidak takut mati, membuat sikap hidup lapang dan optimis, menjelaskan tujuan hidup manusia di dunia, mendidik manusia untuk belajar dan mempraktisikan dan mempersiapkan masa depan akhirat nanti, akan memotivasi untuk semangat berkarya, selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin-rajinlah belajar menuntut ilmu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.